Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Edir Biagdi Romero, NPM 2041010 dari kelas Ilmu Komunikasi 1. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Jenis komunikasi verbal itu ada yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis itu komunikasi verbal non vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah seperti presentasi saat berjalannya rapat, dan contoh komunikasi non verbal contoh komunikasi verbal non vokal itu seperti surat menyurat dalam berbisnis. Yang kedua, jenis komunikasi verbal yang kedua adalah mendengarkan dan membaca. Mendengarkan itu berarti kita paham, melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memahami, memperhatikan, dan mengingat suatu hal. Dan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang sudah kita tulis. Kemudian ada karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama adalah jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas itu maksudnya berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Kemudian ada yang kedua ada intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkannya. Jadi bisa mempengaruhi arti pesan itu dari nada suara yang dikirimkan. Yang ketiga itu ada arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan denotatif itu adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Kemudian karakteristik komunikasi verbal yang keempat itu adanya kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Yang kelima ada humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa itu kan dapat membantu mengurai ketegangan. Seperti itu. Kemudian ada fungsi komunikasi verbal itu sebagai penamaan. Penamaan itu merupakan fungsi bahasa yang mendasar. Penamaan itu juga bisa disebut penjulukan, yaitu merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk. Yang kedua itu ada interaksi. Jadi fungsi interaksi itu merujuk pada berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian ataupun kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga itu adalah pengatur pesan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa yang keluar dalam proses komunikasi. Bahasa inilah yang fungsinya sebagai media komunikasi. Sedangkan untuk komunikasi verbal sendiri merupakan pengatur pesan verbal yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Jadi disampaikan dari komunikator kepada komunikan itu untuk menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan, baik secara tulis maupun lisan. Baiklah, sekian penyampaian materi komunikasi verbal dari saya M. Edir Biagdi Romero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.